Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Fajar. Eh, Mohon maaf ya jika berisik. Saya bikin video seadanya aja. Eh, Kali ini saya akan membuat tutorial. Bukan kali ini. Pertama kalinya saya akan membuat tutorial tentang cara membuat font menggunakan Inkscape dan juga FontForge. Eh, Inkscape dan juga FontForge ini adalah dua aplikasi open source atau eh, simpelnya gratis. Dua aplikasi gratis yang kita nggak perlu beli ataupun berlangganan. Nah, tapi aplikasi ini mereka membuka open donation atau bisa kita memberi donasi atau mengapresiasi kepada mereka atas kerja keras para kreator-kreator atau eh, yang mengapresiasi project-project mereka, terutama di Inkscape dan juga FontForge. Eh, Yang penting, walaupun gratis, insya Allah dua aplikasi ini powerful untuk membuat font. Jangan takut, jangan takut pakai yang gratisan. Takutlah pakai yang bajakan. eh Pertama-tama dalam membuat font menggunakan Sketch dan juga FontForge adalah kita harus membuka setup tipografi kanvas di sini. Ya, apply. Ini insya Allah udah bener. Ya, close. Nah, jadi ini adalah tampilan tipografi kanvas yang kita gunakan untuk membuat font. Nah, ini penjelasannya. X height ini untuk tinggi dari lowercase atau huruf kecil, dan caps ini untuk huruf besar atau uppercase. Baseline ini untuk garis dasar paling bawah ya. Terus ascender ini garis paling atas, descender ini garis paling bawah. Istilahnya gitu lah intinya. Tapi sebenarnya kadang beberapa font juga ada yang huruf besarnya melebihi sampai sini, di sini sampai sini gitu. Dan juga huruf kecilnya nggak harus segede gini, bebas. Yang penting nggak lebih kecil dari ini. Karena ini udah jadi patokan ya maksudnya. Saya memahaminya seperti itulah. Oke, langsung aja. Kita akan coba buat satu huruf atau beberapa huruf sebagai contoh buat teman-teman. Nah, di Inkscape kita kalau mau buat font kita bisa menggunakan Bezier tool. Ini. Misalnya gini. Nah, ini kan mentok nyantol-nyantol nih. Jadi eh, kita bisa nonaktifkan ini. Snap Guides. Jadi kita nonaktifkan supaya nggak nyantol ke sini. Misalnya kita bikin A, terus bikin B. Untuk melepas, jadi kalau kita bikin huruf nih di Inkscape ini, untuk melepas ini kita bisa klik kanan kayak gitu atau klik enter bisa. Nah, ini edit pads ini untuk mengatur titik-titik nodes-nya. Nah, ini misalnya kita kurang pas nih bentuknya ya kan. Eh, Bisa kayak gini dulu. Diatur-atur aja biar pas. Nah, pokoknya sesuai selera teman-teman aja. Jadi kalau masalah bentuk itu bisa dikembangkan sendiri ya. Ini nggak, ini asal aja lah.
Yang penting teman-teman ngerti. Dan mohon maaf kalau banyak suara-suara aneh karena saya nggak pakai perekam yang bagus ya. Eh, Nah, ini di sini kalau misalnya kita mau nambah notes biar lebih rapih lagi bentuknya, bisa klik 2 kali di sini. Jadi ini buat ke sini, ini ke sini. Kayak gitu. Nah, cukup aja dulu ya. Ini keluarin dulu. Kita bikin dulu yang lowercase. Nah, tipsnya untuk membuat lowercase, misalnya kita bikin yang script ya. Ini jadi ini ekor segini. Kita buat dulu garis di sini. Jadi ekor itu harus sama. Nanti kita tahu fungsinya pas di Fontvouch. Supaya lebih rapi dan juga enak dilihat. Nah, ini rapiin dulu. Ah, oh, nah ini juga bikin patokan di sini untuk tingginya huruf. Jadi nggak usah sampai segede gini juga, bebas. Kalau kita mau segede gini nggak apa-apa. eh ini kekecilan ya ternyata. Saya kurang fokus. Dan kalau misalnya teman-teman mau si garisnya lurus gitu ya, bisa tekan tekan apa si gerakan ini lurus, apa namanya, simetris gitu, bisa tekan kontrol. Ini tingginya seginilah. Oke, sampai C juga deh. Nah, oke, contohnya sampai segini dulu ya. Nah, teman-teman, jadi ini semuanya masih berbentuk struk. Jadi kalau misalnya kita mau masukin ini ke Fontvouch, harus semuanya itu berbentuk path.
Dan sebelum kita masuk ke pad, kita gedein dulu nih struknya. Nah, ini di fill and strokes. Nah, untuk munculin menu ini di sini, kita bisa klik di sini. Object fill and stroke gitu ya. Fill and stroke. Ini stroke style. Kita tinggal atur mau berapa gedenya. Misalnya 30 atau kegedean ya. Misalnya berapa ya? 20 pixel gitu. Terus ujung-ujungnya kan kotak kayak gini. Bisa kayak gini. Nah, pencet ini. Capnya mau apa? Terus sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya bisa dirubah juga jadi bundar. Buat lebih baik lagi bentuknya. Nah, nanti ini tinggal diatur-atur sendiri aja. Ini. Salah mencet. Oke. Nah, kalau bentuknya masih seperti ini, kita nggak bisa tuh, nggak bisa apa namanya, nggak bisa masukin ini ke FontForge. Semuanya itu harus berbentuk dulu pad. Caranya gimana? Menu pad, stroke to pad, gitu. Jadi apapun juga sama. Misalnya kita si hurufnya basicnya itu dari rectangle, kayak gini. Ini kan objeknya masih berbentuk rectangle. Ganti object to pad, gitu. Kalau bentuknya garis itu stroke to pad. Nah, sekarang si objek ini bentuknya udah jadi pad dengan nodes sekian. Dan kalau nanti mau dimasukin ke FontForge, ini nggak bisa misah kayak gini, harus jadi apa namanya? Harus union. Harus nyatu. Nanti ada yang nggak kebaca salah satu. Misal ini. Ini kan dua-duanya udah jadi pad nih. Tinggal pad union kayak gitu. Oke. Nah, itu ini udah nyambung, jadi nggak terpisah, jadi nggak boleh ada grup ya, nggak boleh ada grup dimasukin ke SVG file-nya nanti. Nah, udah kita bikin misalnya A sampai Z semuanya lengkap, baru kita masukin ini ke SVG font editor. Ini ya, text SVG font editor. Di sini font, klik new, font 1. Ini masih kosong. Nah, terus klik glyph, add glyph. Nah, di sini misalnya kita huruf A, di grip name-nya A, di sini juga A. Add glyph. Semuanya sampai lengkap. Salah. Ngaco. Nah, oke. Nah, ini udah lengkap nih ya. Udah ada semuanya. Jadi nah, di tutorial ini sebenarnya cara masukin huruf ke FontForge ini ada dua. Cuman saya bikin yang satu yang lebih familiar. Nah, juga kalau misalnya teman-teman mau masukin ligatur bisa dari sini. Misalnya bikin ligatur LL.
Atur lagi sudut-sudutnya sampai pas. Kalau dirasa udah pas, tinggal masuk ke tadi menu tadi di sini. Nah, struknya atur berapa tadi, 20 pixel. Terus ujung-ujungnya juga dibikin bulat, sudutnya dibikin bulat. Udah cocok. Terus jangan lupa stroke to paste. Nah, udah nih. Nah, cara masukin ligatur juga di sini gini. LL LL gitu. Terus gimana caranya buat ini sesuai, sebenarnya udah ada apa tutorialnya ya. Saya cuma memvisualisasikan yang ada di tutorialnya masih CEO Same di website Graphic Fresh. Ini. Jadi kita seleksi nih huruf A, bentuk huruf A ke huruf A. Terus get group from selection. Terus Ctrl A, kalau saya gitu. Ctrl A terus geser, pencet Ctrl ke kiri baru ke B. Harus di atas kanvas ya, nggak boleh di luar. Jadi supaya nggak jauh-jauh amat nyarinya. B, get curve. Ctrl A, klik Ctrl, geser. Gitu terus. C, get curve. Ctrl A, geser. A, get curve. Ctrl A, geser. B, get curve. Ctrl A, geser. C, get curve. Ctrl A, geser. Ini juga ligatur get curve. Ini belum di save ya, save dulu. Sampel font tutorial, save. Nah, ini udah nih. Kita tinggal cek sampelnya di sini. Kan udah ada A B C, misalnya kita A B C. Nah, kalau udah kayak gini, berarti huruf kita udah kebaca. A B C. Nah, LL gitu. Cuman sebenarnya ya, kalau misalnya buat ligatur ada baiknya itu dipisah dulu. Nanti gitu dibikinnya di file baru. Soalnya nanti LL ini bakal tabrakan sama L biasa gitu. Oke, kita udah get curve, ini udah cukup. Kita Ctrl S, kita save dulu. Jangan lupa. Pokoknya nanti juga kalau teman-teman misalnya nih ada susah di ini atur-atur sini snap ke apa ini bacanya. Jadi kalau misalnya lagi ngatur-ngatur nodes itu nyambung-nyambung atau apa nempel-nempel ini nih di sini. Daturnya di kalau di Inkscape ya. Kalau yang udah biasa pakai Inkscape pasti tahu. Oke, kita save dulu. Udah keluar. Langsung kita masuk ke FontForge. Bukan masuk ke FontForge. Buka file tadi. Mana tadi? Eh, di mana ya? Di kayaknya masuk. Lupa deh. Di mana sih? Oh, ini nih. Sample font tutorial. Open with FontForge. Nah, udah nih, udah ada nih. A B A B C A B C L L. Terus jangan lupa bisa di re-encode langsung kayak gini atau nanti ya. Atau ini adalah cara paling aman. Klik new.
klik di sini, apa, Ctrl C, ingat Ctrl C, terus ke sini. Nah, kelebihan clear, nanti pindahin. Nanti kalau ngepasnya Ctrl X, disesuaikan aja ya di sini. Jadi kalau kita seleksi 3 blok, di sini juga 3 blok, atau bisa bisa nggak usah, misalnya kayak gini nih, segini, kita seleksi, Ctrl C, pencet aja di sini, Ctrl V, tapi nggak bisa kita kontrol gitu, harus pas banget, Ctrl Z. Nah, ini lebih aman, kenapa? Karena saya sering ngalamin kalau udah lengkap nih, kalau di re-encoding langsung truk gitu masuk ke sini, udah ada semuanya, terus pas ditutup dibuka lagi ada beberapa klip yang hilang. Saya sering ngalamin kayak gitu. Jadi saya sarannya kayak gitu aja, di copy paste ke folder baru gitu. Nah, dari Inkscape ini sebenarnya dia nggak pas, nggak, kurang tuh, masih jauh ya dari baseline. Ini baseline ini. Jadi kita kita tarik dia ke bawah, Ctrl A, tarik gitu semuanya satu persatu. Atau kita ukur nih di Inkscape-nya, kan kita udah sama nih, baseline-nya udah cocok nih, udah pas, kita nyimpen hurufnya di atas baseline. Ukur dari sini pakai penggaris ini, ukur, klik, pencet shift ya biar lurus ke bawah, 273 pixel segini, ingat-ingat nih, 273 pixel. Kita pindahin semuanya ke bawah, pencet apa, seleksi semuanya. Kalau mau seleksi gini banyak gini pakai shift ya, kayak gini pakai shift. Terus elemen, transformation, maksudnya transform, move. Nah, move ini, Y ini atas bawah, X ini kanan kiri. Kalau saya mikirnya gitu ya, simpelnya. Jadi kalau misalnya Y, kita mau nurunin ke bawah nih, tadi 273 pixel ya, min. Jadi kalau misalnya kita mau naikin, tulis aja di sini 273. Tapi kalau misalnya kita mau nurunin, min 273. Oke. Nah, semuanya udah pada turun dan pas dengan apa yang kita ukur tadi. Gak jauh beda lah. Gitu. Nah, cancel. Terus si ini gimana nih? Si tuh kan ada nih tah. Jadi kalau misalnya di re-encode juga dia langsung bikin glitch baru, apa, encoding baru gitu loh. Tapi kalau saya bisa langsung di sini aja. Misalnya tadi kan si L belum ada nih, eh, kotaknya. Kita kasih yang baru, add slot encoding satu aja. Terus si L ini kita copy. Ini kenapa saya ribet ngajarinya supaya di copy paste kayak gini, supaya teman-teman gak ngalamin ya seperti yang saya alamin, yaitu hilang glip ketika dibuka kembali. Jadi beberapa huruf ini bisa di sini nih, di punctuation itu ada yang hilang padahal udah lengkap gitu. Jadi ini lebih aman. Kita save ya. Sebelum pagi, apa, sampel phone tutorial, save. Dan juga teman-teman, saya ngasih tahu, kalau misalnya kita mau mengkopas dari satu window ke window yang lain, itu kita nggak bisa dibuka dari mentah, file mentahnya kayak gini misalnya nih. Kita buka dari sini nih Kak, dari tahun keberapa ini nih,
Dari sini kita Ctrl C, ke sini Ctrl V. Tuh kan nggak ada. Yang masuk ini malah yang tadi yang saya Ctrl C. Jadi kalau misalnya kita mau buka apa, mau mindahin, mengcopy paste dari Windows satu ke Windows yang lain, itu harus dari sini dibukanya. Jadi open di sini, file mana? Misalnya kayak tadi. Saya open file recentnya yang mana ya? Yang ini aja, below via bahan tutorial. Nah, ini misalnya nih. Ini Ctrl C, simpan sini, ada. Jadi kalau misalnya mau kopas dari Windows lain ke Windows satu ke Windows lain, dia harus satu jalur. Dari satu window ini buka recent atau open, buka lagi dari window yang terus satu jalur supaya supaya bisa dikopas gitu. Itu buat buat pengetahuan ya. Oke, ini udah di save. Kita tutup dulu. Kok belum? Oh, ini bukan. Masih ini SPG-nya. File SPG-nya dan save. Nah, ini file yang SFD-nya, file dari FontForge-nya. Oke. Dan saya mau ngajarin tips untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah buat font itu, jangan dulu atur kerning. Biasa jadi dari para master kan sering ngajarin tuh kerning, metrik. Jadi Mas Hiro juga udah ngajarin kita atur dulu metrik. Ini metrik nih. Jadi metrik itu kiri kanan, L bearing sama R bearing gitu. Saya dulu pernah salah paham. Makanya saya coba ajarin ke teman-teman. Kita atur dulu metriknya baru nanti kerning. Nih. Kenapa harus pakai garis bantu di sini? Nanti supaya kita tahu metrik itu harus segimana. Nih, kita atur dulu metrik yang paling kanan. Gitu. Supaya jadi patokan, kita simpan A. A di kiri, A di kanan. No, A di kiri, A di kanan. Terus garis tarik ini ke kanan, A ke kiri ini. Nah, jadi pertemuan garis ini sama garis ini di sini. Nah, di sini. Ini kan belum pas. Yang ini benerin. No, gitu. Jadi harus kayak gini. Ini di sini pertemuannya jadi sesuai tinggi ekor. Sesuai tinggi ekor ini. Ya, gitu. Semuanya sampai ini kalau misalnya mau lanjut next glip atau ini kontrol ini. Atur lagi kiri kanannya gitu. Kalau udah misalnya ada yang kurang pas nih, mesti di kerning baru kita kerning gitu. Itu nanti saya ajarin di kerning kelas ya. Sekarang udah dulu sampai sini cara buat apa, font dari Inkscape menuju ke FontForge. Semoga bisa dipahami dan membantu teman-teman. Nanti pertemuan kedua saya akan ajarin cara membuat ligatur dan juga alternate yang PUA encoded atau apa ya, PUA encoded itu pokoknya sering tuh kalau di Creative Market ada namanya fontnya udah PUA encoded. Jadi kalau kita kayak gini masih ada tanda tanya merah, itu belum PUA encoded. Jadi biasanya kalau udah PUA encoded semua software bisa pakai font kita kayak gitu katanya. Saya kurang ngerti pokoknya, karena ini saya ajarin karena itu nggak diajarin di websitenya masih IO Asame. Jadi saya tambahin. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Haikal, pemilik website masih IO Asame, si website Graphic Press yang telah ngajarin saya ini, dan juga teman-teman Belfont dan lain sebagainya. Gitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.